Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu ya. Oh ya anak-anak, sebelum belajar, jangan lupa untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian berpakaian yang rapi, lalu sarapan. Dan tak lupa berdoa supaya kegiatan kita pagi ini berkah dan bermanfaat. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 pada buku paket tema 4, halaman 20 sampai halaman 27. Hidup bersih di rumah. Nah, anak-anak, silahkan absen membaca dulu pada buku paket tema 4, halaman 24. Pada bagian yang sudah Bu Guru screenshot ini ya. Kita lanjutkan. Nah ini nyanyikan lagu membuang sampah. Nyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Lagu membuang sampah ini diciptakan oleh A.T. Mahmud ya, dengan birama do 2/4. Nah, lagunya seperti ini. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, lagunya seperti itu. Kita lanjutkan dulu ya. Ini perhatikan tanda dinamiknya. Nah, tanda ini ya, tanda garis lurus mendatar seperti ini, berarti dinyanyikan keras. Sedangkan tanda yang bergelombang seperti ini, mendatar ya, berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Nah ini berarti yang baris pertama ini dinyanyikan lembut, kemudian baris kedua dinyanyikan lembut, baris yang ketiga ini dinyanyikan biasa, baris yang keempat dinyanyikan keras. Yang sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah itu dinyanyikan keras. Kita lanjutkan. Ini ada percakapan, dibaca dulu percakapannya. Percakapan ya antara kecoa dan semut. Nah, ini. Antara kecoa dan ini ya. Dan kadal ya ini ya. Nah, kita baca dulu. Mengapa di sekitarmu banyak sampah kecoa? Kemudian kecoa menjawab, manusia selalu membuang sampah di sini. Jika kamu menjadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Kecoa menjawab, aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Kita lanjutkan ya, ini. Ini ya, ini berarti ini tadi cicak sama kecoa ini anak-anak. Kita lanjutkan, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan. Nomor 1, apa isi percakapan cicak dan kecoa? Nah ini, sikap yang harus dilakukan agar rumah bersih dan tidak menjadi sarang penyakit. Nah ini isi percakapan antara cicak dan kecoa adalah sikap yang harus dilakukan agar rumah bersih dan tidak menjadi sarang penyakit. Yang nomor 2, mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Nah, jawabannya, karena manusia membuang sampah sembarangan. Nah, jadi di sekitar kecoa banyak sampah karena manusia membuang sampah sembarangan. Yang nomor 3, mengapa? Nah, bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Nah, pendapatku
Ku adalah setuju, karena kita harus menjaga kebersihan rumah yang kita tempati. Kemudian nomor 4, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Yang akan kulakukan ketika melihat sampah berserakan adalah memungutnya dan membuang sampah di tempat sampah. Kemudian nomor 5, apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Yang akan kulakukan ketika melihat temanku membuang sampah sembarangan adalah mengingatkannya agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa pernyataan, kemudian anak-anak disuruh mengisi ya pada ini kolom teka-tekisnya ini. Yang nomor 1, tidak bersih atau terkena noda. Nah, ini nomor 1 mendatar ini, maka tidak bersih atau terkena noda. Nah, berarti kotor. Nah, ini kita hitung kotanya dulu. K-O-T-O-R. Cukup ya. Ini jawaban nomor 1 mendatar, ini kotor. Kemudian nomor 1 menurun. Binatang yang amat kecil ya dapat menyebabkan penyakit. Nah, maaf anak-anak, ini salah ketik ya. Ini jawabannya adalah kuman. Jawabannya adalah kuman. K-U-M-A-N. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian anak-anak yang nomor-nomor yang lain silahkan dikerjakan sendiri. Jadi tugas anak-anak adalah mengerjakan teka-teki silang ini ya. Jangan lupa ini nomor 1 mendatar sudah Bu Guru contohkan, jawabannya adalah kotor ya, tidak bersih atau terkena kuman itu jawabannya kotor. Kemudian yang nomor 1 menurun ini, binatang yang amat kecil yang dapat menyebabkan penyakit adalah kuman. K-U-M-A-N ya, ini ada salah ketik ya anak-anak, ini jangan ditulis kotor ya. Yang 1 menurun ini jawabannya adalah kuman. K-U-M-A-N. Paham ya anak-anak ya? Kemudian yang nomor lainnya silakan anak-anak isi sendiri. Nanti anak-anak tugasnya difoto kemudian dikirim melalui WhatsApp. Jelas ya? Kita lanjutkan. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Lanjutkan, amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, ini gambar rumah ya, ruangan yang berserakan ini. Apa isi gambar yang kamu amati? Nah, isinya adalah tentang ruangan yang berserakan. Apa pendapatmu tentang gambar itu? Nah, gambar tersebut, gambar rumah yang berserakan ini ya, apabila melihat melihat ruangan yang seperti ini, maka harus segera kita bersihkan dan rapikan. Nah, ini kita tulis pada kolom ini ya. Rumah yang tidak bersih membuat kita tidak nyaman. Sampah ada di mana-mana. Buku, kertas, dan benda lain yang tidak pada tempatnya. Selain kotor, rumah pasti berantakan. Apabila rumah dibiarkan dengan kondisi kotor, maka kuman akan cepat datang dan membuat sakit penghuninya. Ya, selain itu, rumah yang berantakan seperti ini membuat tidak sedap untuk dipandang mata ya. Jadi membuat mood dari pemilik rumahnya itu tidak bagus karena melihat ruangan yang sangat berserakan seperti ini ya. Jadi tidak nyaman. Lanjutkan. Amati kembali gambar rumah yang tidak bersih sebelumnya. Ada mainan dan potongan kertas berserakan. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini gambar layang-layang ya. Ini berasal dari potongan kertas seperti ini. Gambar layang-layang merupakan bangun datar. Gambar tersebut memiliki ruas garis.
Masih ingatkah kamu dengan ruas garis pada bangun datar? Nah, ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya ya. Nah, ini ya ruas garisnya pada kertas yang berserakan ini ada 4 ya. Nah, itu kan bentuknya kurang lebih seperti ini anak-anak. Ini ada 4 ya ruas garis. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua itu juga terdapat ruas 4 garis. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas garis. Nah, ini tunjukkan ruas-ruas garis pada bangun datar berikut. Nah, ini ya. Yang pertama ada gambar layang-layang. Ini ada 4 ruas garis. 1, 2, 3, 4. Ini gambar layang-layang ini ya, ada 4 ruas garis. Kemudian yang kedua itu adalah gambar. Nah, gambar ini ya. Ini juga memiliki 4 ruas garis. 1, 2, 3, 4. Nah, itu gambar jajar genjang anak-anak ya. Kemudian yang nomor 3 itu gambar trapesium. Trapesium ini juga memiliki 4 ruas garis. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, dibalik seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian yang nomor 4 itu juga gambar trapesium. Ini juga memiliki 4 ruas garis ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi anak-anak ini tadi yang gambar layang-layang ini punya 4 ruas garis. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang gambar jajar genjang ini juga memiliki 4 ruas garis. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang gambar trapesium yang ini tadi juga punya 4 ruas garis ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi ini. Anak-anak jangan lupa tugasnya tadi yang mengisi teka-teki silang ya. Mengisi teka-teki silang sudah Bu Guru beri contoh 2. Nanti silahkan anak-anak teruskan. Kemudian tugasnya difoto dan dikirim melalui WhatsApp. Paham ya? Nah, apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Terima kasih. Sampai jumpa di materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.